Saya kritisi ada seorang pengacara yang berani mengatakan bahwa meninggalnya Alvin Lim gara-gara ada podcast. Yang gini-gini yang masih ditertibkan. Saya nggak mau Anda sesat dan menyesatkan orang lain. Malah gue dengar lagi kabar seperti ini. Sakit Pak Denny. Sakit perbuatan ini. Sosok Farhad Abbas belakangan ini benar-benar telah memancing perdebatan sengit di kalangan masyarakat. Bagaimana tidak, ketika hadir di rumah duka mendiang Alvin Lim, Farhad dengan tegas menyebut bahwa podcast Denny Sumargo adalah penyebab dari kepergian sang sahabat. Ya, menurut Farhad, kondisi mendiang Alvin Lim seketika menurun setelah mendengar rencana Denny Sumargo untuk menyalurkan uang donasi Agus kepada korban erupsi Gunung Lewotobi, Nusa Tenggara Timur. Mendengar hal tersebut, sahabat sekaligus kuasa hukum mendiang Alvin Lim, yakni advokat Rasman Arif Nasution, sontak terpancing emosi. Tak tanggung-tanggung, Rasman bahkan menyebut Farhad sudah menuturkan kalimat yang menyesatkan, serta tidak pantas untuk diucapkan oleh seorang pengacara. Lantas, seperti apa luapan emosi Rasman Arif Nasution terhadap ucapan Farhad Abbas? Dan saya kritisi sekarang di sini. Saya kritisi ada seorang pengacara yang berani mengatakan bahwa meninggalnya Alvin Lim gara-gara ada podcast. Saya minta Anda tuntut dia itu. Saya bukan senang seorang pengacara itu digugat, tapi menurutnya itu kebablasan. Ya, Anda kan pengacara. Kapan dokter itu mengatakan bahwa meninggal saudara Alvin Lim gara-gara podcast? Anda tidak senang dengan dia pribadi, dia silakan. Tapi jangan Anda merusak tatanan hukum yang ada di Indonesia. Karena orang hukum itu bicara dengan fakta hukum. Ada. Apa ada gara-gara podcast itu? Mungkin pada waktu itu kalau ada podcast, kemudian dia diundang, dia pingsan. Nauzubillah min dzalik. Mungkin saya ini di sini misalnya, kalian teror saya, atau kalian sudutkan saya, atau ada demo di sana, menghajar saya. Lah, ini ada podcast, kemudian dia bangun tidur, lemas. Bangun tidur lemas, saya udah ngomong dengan keluarganya. Masa-masa terakhir sebelum berpulangnya, itu yang paling banyak berkomunikasi dengan Alvin Lim itu saya. Dan bagi saya penyebab meninggalnya Alvin Lim mendadak ini adalah dia kaget melihat podcast yang menyetujui penggunaan dana ini harus ke NTT. Dan reaksi mengirimkan link podcast serta komunikasi minta agar dibuat laporan pidana, dan itu sudah terpenuhi unsur menggelapkan pencucian uang. Itu yang membuat menurut saya dia shock. Dia ada janjian hari itu akan berangkat ke Surabaya. Ada janjian juga dengan saya akan ke Mabes Polri. Jadi itu agenda dia sebenarnya hari itu dua. Ke Mabes Polri bersama saya dengan Bang Andar Situmorang dengan Togar Situmorang, Pak Alvin Lim dan saya, kaitan dengan kasus laporan Andar terhadap akun Hotman Paris Official dan laporan Cat Victoria Teoruci terkait dengan Hotman Paris. Itu. Nah, ternyata Tuhan berkehendak lain. Nah, dia akhirnya meninggal pukul 12:06 atau lewat 4 menit di rumah sakit Mayapada. Lah, kenapa Anda ngomong dia meninggal gara-gara ini? Apa-apaan ini? Jadi ini orang barbar yang nggak ngerti hukum. Yang gini-gini yang masih ditertibkan. Saya nggak mau Anda sesat dan menyesatkan orang lain. Jadi kalau ada pengacara mengatakan meninggal karena AKBP, ini orang nggak benar. Ini jangan membuat gaduh, ya. Jangan besok orang terprovokasi. Nggak ada. Jadi saya pikir dia meninggal dengan damai, dengan tenang, dengan semua keyakinan dia. Dan nggak usah sok tahu paling dekat sama dia. Ya, saya udah lama kenal dengan dia itu daripada Anda. Saya kira Anda paham kata-kata saya. Jadi kalau ada orang yang bilang begitu, terus yang punya podcast laporkan, itu saya dukung. Bukan saya benci kepada dia pribadi, enggak, tapi saya nggak suka ada orang yang membuat masalah baru, sementara yang meninggal ini masih berduka. Saya lihat ya, seluruh Indonesia saya beritahu, saya tidak sama dengan Farhad. Saya sangat berbeda dengan Farhad. Ya.
Walaupun dia pengacara, saya pengacara. Saya sangat berbeda dengan perilaku. Saya kalau dengan pengacara lain masih respect, tapi kalau kepada Farhad enggak. Dan menurut saya ini orang nggak ada guna berkawan dengan dia. Itu versi saya. Jadi saya membela rekan saya Alvin Lim. Kami sudah lama berteman. Farhad kan masih baru sama dia berteman ini. Gara-gara kasus aku saja. Selain itu, rencana dialihkannya uang donasi yang diterima oleh Agus kepada korban bencana alam erupsi Gunung Lewotobi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, belakangan ini memang telah menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi, banyak pihak yang begitu mendukung langkah ini, namun di sisi lain tidak sedikit pula yang menentang langkah itu dengan keras. Menanggapi hal itu, Agus Salim bersama tim kuasa hukumnya pun buka suara, di mana mereka menegaskan kekecewaan yang begitu mendalam. Bagaimana tidak, kondisi Agus yang saat ini terbilang memprihatinkan betul-betul membutuhkan uang tersebut. Dalam kesempatan itu, Agus Salim pun sampai tak kuasa untuk membendung air mata nestapa, menyaksikan mimpinya untuk bisa melihat kembali seakan makin jauh untuk digapai. Ya sedih lah gitu. Dulu dia berjanji kalau uang itu dititipkan di yayasan sama Teteh, tapi sekarang dibuatnya seperti itu, seakan-akan dipermainkan. Katanya mau berdamai. Pak Densu juga, saya sangat kecewa sekali perbuatan Bapak memperlakukan saya seperti ini. Saya sangat sedih sekali Bapak perlakukan seperti ini. Saya dibuat bola sebagai permainan kalian berdua. Kalian mempermainkan orang buta kayak saya, mempersulit hidup saya. Kemauan kalian ingin berdamai, laporan disuruh cabut, udah dicabut. Sekarang kalian permainkan orang buta seperti saya, mempersulit hidup saya. Tega kalian memperlakukan saya seperti itu. Di mana haknya saya jelas-jelas di dalam hukum. Kalaupun itu tidak memang terbukti di dalam hukum hak saya ikhlas. Tapi kalau itu terbukti dalam hukum hak saya tidak ikhlas dunia akhirat. Semakin kalian mempersulit hidup saya, hidup Agus, kalian akan dipersulit juga hidup kalian. Sedih aku rasanya Pak, kecewa Agus sama Bapak. Agus anggap Bapak itu orang baik banget, orang yang sangat bijak, orang yang jalan menuju orang yang bisa memilah di antara Agus dan Teteh, tapi nyatanya malah seperti itu. Malah gue dengar lagi kabar seperti ini. Sakit Pak Denny, sakit perbuatan ini. Agus ini orang sakit, orang buta Pak. Kemana rasa hati nurani Bapak Denny? Kemana Pak? Tidak akan pernah berhenti air mata Agus. Harusnya kemarin ada rencana dibagilah yayasan dengan Agus. Ternyata sekarang nol. Seperti ngeledek. Kalau Agus butuh nanti datang ke saya kasih. Kalau untuk berobat ayo dibawa ke rumah sakit, seperti ngeledek. Ya. Dan ini kebangetan. Kenapa saya katakan kebangetan? Karena yayasan berlindung ke Denny Sumargo seolah-olah kalau ada apa-apa Denny tanggung jawab, tagih ke Denny ganti. Dan udah disiapkan 1,3 miliar. Harusnya kalau memang Denny punya tanggung jawab, kasih aja ke NTT 1,3 miliarnya itu. Uang pribadi dia, kemudian uangnya Agus kembalikan. Jangan disandra uang orang ini. Jangan dijadikan mainan, kemudian jadikan barteran atau seenak gue tanggung jawab deh. Memang terkesannya bagus ya, menyelesaikan. Tapi menurut saya nggak bagus. Saya udah telepon ke Denny Sumargo, Bang Denny nggak usah ikut campur, biarkan aja tuh dosanya Nopi, dosanya Gary gitu. Kamu kan orang besar, nggak usah ikut-ikut begitu ya. Ngapain capek-capek ninggalin anak istri di Jakarta hanya untuk, kecuali uang pribadi lu bawa ke NTT sih, gue hormat. Saat uang ini sudah mau diserahkan ke NTT, katanya bencana alam, tapi kaget. Kenapa? Karena pada nanti, tanggal 8 nanti, Rabu 8 itu, kami itu akan menghadapi sidang gugatan dari mereka, dari donatur. Di situ menggugat uang yang 1,3 itu.
Jadi kan aneh, berarti Agus ini dieksploitasi sama mereka. Dari pertama, uang itu untuk donasi buat Agus masuk ke rekening Agus. Dan Gary di sini bilang katanya uang ini akan dititipkan di yayasan sebagai supaya tidak disalahgunakan sama Agus. Dan Agus pun akhirnya dengan iming-iming dari Gary, tenang aja, aman uangnya di sini, Agus mengiyakan. Walaupun Agus setengah hati gitu. Nah, tiba-tiba sekarang kita dengar uang donasi tersebut akan disumbangkan ke NTT. Berarti kan selama ini mereka memainkan Agus. Tak dapat dipungkiri memang, ekspresi sedih penuh kecewa terlukis jelas di wajah Agus Salim. Usai mendengar uang donasi untuknya, selangkah lagi akan disalurkan kepada para korban erupsi Gunung Lewatobi. Menyaksikan hal itu, pihak kuasa hukum Agus yang dipimpin oleh Farhad Abbas tentu tidak tinggal diam. Buktinya, pihak kuasa hukum Agus Salim sontak mengungkap rencana bahwa mereka akan segera membuat laporan polisi terhadap Denny Sumargo, Gary Julian selaku ketua yayasan saat ini, serta Pablo Benua selaku kuasa hukum donatur dengan tuduhan penggelapan dan pencucian uang. Lantas, seperti apa penjelasan pihak kuasa hukum Agus terkait rencana laporan itu? Kami akan melakukan somasi untuk Densu, Pablo, Novi, dan kuasa donatur. Somasi. Dan seandainya somasi kami tidak dihiraukan, kami akan lanjut ke LP. Dan pasal yang kami kenakan itu penggelapan, penipuan, dan pencucian uang. Uang kemarin itu kan donasinya untuk Agus. Kenapa sekarang uang itu masuk ke bencana? Padahal di Kemensos pun, Kemensos sudah bilang, kalaupun seandainya uang ini tidak membuat Agus, itu uang ini akan tetap digunakan untuk yang sesuai dengan yang disabilitas mata buta. Bukan beda lagi. Dari situ pun akhirnya kami akan menyerang Densu, Pablo, dan semua para kuasa hukum dari donatur. Kami akan mensomasi mereka. Jadi kita akan tetap melakukan upaya hukum secara tegas di sini dan juga terukur. Dan jadi bukan asal-asal ya. Jadi kita juga memikirkan gimana memang hak Agus bisa kembali kepada yang haknya sebagaimana Agus. Itu aja paling Bang. Kami pembela kaum lemah terus berjuang melawan dan membela Agus ya, kita melawan mereka. Dan kita nggak takut, dan saya yakin mereka akan kewalahan. Karena seorang jenderal berbintang 2 pun yang menjadi andalan mereka dalam pembelaan itu, Bang Riki Sitohang itu sudah mundur gitu. Sampai kami tepuk tangan gitu. Pengacara yang dulu juga mundur gitu kan. Jadi orang-orang royalis mereka pada mundur gitu. Novi aja mundur ketua yayasan. Yang belum mundur ini Densu aja, walaupun sempat mundur tapi maju lagi, maju mundur kan kira-kira gitu. Densu, ya saya udah bilang kan, nanti yang baru lagi. Oke, saya udah siapin dana juga buat ganti kalau gugatannya masuk, nggak apa-apa. Saya ikhlas kok. Intinya saya telan semuanya, saya pikul semuanya bersama dengan Gary, yayasan. Saya pergi ke sana, saya selesaikan dengan baik sesuai dengan visi saya dari awal. Saya berjanji sama semua follower donatur saya di YouTube. Mereka itu cari uang, ya, pakai keringat. Dia sumbang pakai harapan. Ketika ada polemik seperti ini, saya malu sama mereka. Saya punya tanggung jawab itu beda sama orang. Saya nggak main-main punya. Makanya saya bilang, mau pihak B, pihak A bersengketa, silakan. Tapi saya tetap satu tujuan. Kalian harus selesaikan. Kalau tidak, saya yang akan selesaikan dan saya akan bawa itu ke NTT final sampai finalnya. Saya nggak yakin uang itu habis. Ya deklarasikan aja gitu. Kalau mereka ngasih uang, saya nggak yakin orang NTT mau terima uang itu. Jadi kalau saya lihat ini masalah yang simple, yang gampang gitu. Cuman dibolak-balik ke sana panjang gitu. Mudah-mudahan mereka akan mendapatkan hukuman yang setimpal akibat cara main-main seperti ini. Nggak ada gunanya. Buang-buang waktu. Ya palingan harapan Agus jangan mempersulit hidup Agus aja, udah itu aja sih. Udah buta aja nabrak-nabrak tembok gitu. Iya.
Jangan nabrak-nabrak tembok pengadilan atau ke kantor kepolisian hanya untuk menghadapi orang yang zolim, kan kira-kira gitu. Betul, jangan nanti dibilang Agus lagi diperpanjang. Orang aja udah bosan lihat Agus kayak begini, dihujat. Itu sampai kapan mau berhentinya gitu. Jangan lagi dibuat Agus seperti ini. Agus ini orang sakit, orang buta. Kita tolonglah, hati nuraninya letakkan. Itu aja sih. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Game In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.